Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Rahmadani. Pada video kali ini saya akan memberi penjelasan tentang kata helm. Nah, mungkin kalian bingung ya, helm yang kalian maksud itu adalah helm ketika kalian ingin naik motor terus kalian pakai helm. Nah, bukan itu. Jadi helm itu adalah singkatan dari help, let, and make. Nah, sebelum saya jelaskan penggunaan dari kata helm, nah kita bahas dulu satu persatu. Jadi untuk he itu adalah help, presentnya adalah help, kemudian pastnya adalah helped, and then sama, verb tiganya sama, tambah ed aja, tapi ujungnya adalah t-nya, helped. And then verb ing-nya adalah helping, and then untuk let, nah sama, verb 1, verb 2 sama, kecuali verb ing-nya adalah letting. Kemudian make itu artinya membuat ya. Semuanya tahu ya, help itu menolong, let itu membiarkan. Kemudian untuk make, ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Bab 2-nya adalah made, and then bab 3-nya adalah made, bab ing-nya adalah making. Nah, gimana sih cara penggunaan dari helm? Nah, di sini saya akan beri dua rumus ya. Untuk kalimat aktif dulu, ingat ya, kemarin udah saya jelaskan apa itu aktif ya. Jadi aktif itu adalah kata kerjanya yang imbuhannya boleh penambahan me, kayak membaca, berarti me ya. Kemudian boleh ditambah ber, kayak bermain, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak ada imbuhannya kayak makan, itu kan kata dasar dan tidak ada imbuhannya, berbentuk kalimat aktif atau kata kerjanya aktif. Kemudian baca, nah itu adalah kata kerja aktif. Nah, kalau kalian jumpa yang artinya seperti itu, yang ketiga dari bentuk imbuhan ini, maka itu adalah aktif. Nah, untuk rumus aktifnya, maka helm kemudian ditambah objek ya, tahu ya objek itu apa. Kalau I objeknya adalah me, kemudian you tetap, kalau we berarti us, kalau she berarti her, and then he adalah him, bukan his. Kalau his itu adalah possessive, kemudian diikuti oleh verb 1. Nah, maksud dari verb 1 ini adalah kata kerja dasar tanpa ada penambahan apapun. Walaupun objeknya single atau yang dimaksud di sini adalah jamaknya atau kata kerja dasarnya. Kayak do dengan does, dasarnya adalah do. Kalau 3H, has, have dengan had, itu dasarnya adalah have. Kemudian kalau tidak ada verb, maka boleh ditambahkan kata to be. To be-nya be ya. Nah, contohnya misalnya she let, nah kita tambahkan s dulu karena subjeknya adalah she. Tapi kalau tidak ada s maka berbentuk dari present karena past-nya, kalau dihapus s-nya ini adalah kata kerja dari past ya. Tapi kalau present maka tambah s, she lets us go. Nah, gini ya. Jadi untuk go ini tidak boleh ditambah apapun, tidak boleh tambah is, tidak boleh tambah ing, tidak boleh tambah ed, dan lain sebagainya. Ini adalah kata kerja dasar. Atau contoh lain misalnya, pernah dengar kata let's? Nah, ini adalah singkatan dari let us. Ingat ya, tapi ada tanda kutip di atas atau apostrof, maka ini adalah singkatan dari us. Nah, contoh lain misalnya, she makes, pakai s lagi ya, karena ini adalah kalimat present. Tapi kalau kalimat past tense maka she makes, and then she makes me cry atau him cry. Nah, coba perhatikan di sini objeknya adalah him. Him-nya ini adalah objek dari he. Nah, walaupun di sini single, maka cry ini tidak boleh ditambah is. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Nah, untuk kalimat pasif rumusnya gini, helm, kemudian objek, kemudian kata to be, and then baru verb 3. Dan ingat, masih ingat ya, pasif itu apa? Jadi pasif itu adalah kata kerja yang imbuhannya ter atau di.
Ingat ya, kata kerja yang imbuhannya adalah ter atau di, kecuali yang berbentuk opini. Nah, yang kita bahas ini adalah non-opini. Nanti, jadi kalian ingat kalau imbuhannya adalah ter atau di, itu adalah kalimat pasif. Nah, berarti rumusnya helm objek be plus verb 3. Contohnya misalnya, dia membiarkan bukunya, berarti gini ya, dia membiarkan bukunya ditulis. Nah, berarti di sini ada imbuhannya adalah di, kemudian objeknya adalah buku, atau kita hapusnya aja, nanti bingung. Dia membiarkan buku ditulis. Berarti gini ya, she lets. Kalau past tense berarti tidak ada s, tapi kalau present ditambah s. She lets the book be written. Nah, gini. Jadi kalau misalnya kita gantikan she lets the book write tanpa verb 3, berarti artinya gini, dia membiarkan buku menulis. Buku itu tidak bisa menulis, tapi bisanya ditulis. Berarti ini adalah kalimat pasif. Maka kita rubah dulu menjadi to be plus verb 3, barulah imbuhannya adalah ter atau di. Oke, itu dulu untuk materi hari ini. See you next.